Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Nah anak-anak, walaupun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Perkenalkan, saya salah satu guru di Kota Bandung, yaitu Nurwulan Afriliani. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah anak-anak, apakah ada yang pernah membaca sebuah teks eksposisi? Ibu yakin kalian pernah membaca sebuah teks eksposisi, tetapi kalian tidak memahami apa jenis yang kalian baca teks tersebut. Ibu berikan contoh ya. Kira-kira jika ada teman kalian yang sedang terjatuh, lalu kalian akan memberikan obat kepada teman kalian tersebut, lalu kalian akan mencari sebuah informasi tentang obat tersebut, baik itu melalui artikel, baik itu melalui koran, baik itu melalui internet. Nah, jadi kira-kira teks eksposisi itu apa ya? Dan apa itu ciri-ciri teks eksposisi? Ya, jadi teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Sedangkan ciri teks eksposisi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, penjelasan pokok secara objektif. Yang kedua, gaya penulisan informatif. Dan yang ketiga, teks memuat fakta. Biar jelas, Ibu jelaskan satu persatu ya. Nah, untuk penjelasan pokok secara objektif, yaitu pada pembahasan persoalan tidak menggunakan kata atau fasa yang bersifat menarik emosional pembaca, sehingga pembaca tidak memihak kepada siapapun. Sedangkan yang kedua, itu gaya penulisan informatif. Maksudnya adalah setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Nah, yang ketiga itu adalah teks memuat fakta. Maksudnya di sini adalah fakta tersebut berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk menentukan informasi dalam sebuah teks eksposisi. Untuk menentukan informasi dalam sebuah teks eksposisi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, unsur-unsur teks eksposisi, dan yang kedua, jenis-jenis teks eksposisi. Untuk unsur-unsur teks eksposisi itu dibagi menjadi 2. 1, gagasan, yang kedua, fakta. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali ya. Untuk gagasan sering disebut juga sebagai pendapat. Jadi, gagasan adalah pendapat atau ide yang dikemukakan oleh penulis. Sedangkan fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis teks eksposisi. Untuk jenis-jenis teks eksposisi ini dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, perbandingan atau pertentangan. Yang ketiga, ilustrasi. Keempat, klasifikasi. Yang kelima, definisi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah analisis. Nah, kira-kira ada yang sudah paham belum jenis-jenis teks eksposisi ini? Kalau ada yang belum, Ibu akan mencoba menjelaskan kembali. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah teks eksposisi yang membahas mengenai objek, mulai dari mengenal karakteristiknya sampai dengan fungsi atau manfaat objek tersebut. Yang kedua, perbandingan atau pertentangan. Perbandingan ini berisi tentang membandingkan suatu objek yang memiliki fungsi manfaat yang sama. Yang ketiga itu adalah ilustrasi. Ilustrasi berisi tentang memberikan suatu gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Jadi, dengan mengilustrasikan sesuatu dengan yang lain yang memiliki kesamaan. Nah, yang keempat itu adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah pembagian atau pengelompokan suatu gagasan menjadi beberapa subbagian.
adalah definisi. Definisi adalah menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberikan penjelasan dengan batasan makna. Nah, yang terakhir, yang keenam itu adalah analisis. Analisis berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Nah, anak-anak, itu adalah jenis-jenis teks eksposisi. Sekarang, coba kalian lihat layar televisinya. Di sini, Ibu memberikan sebuah contoh jenis teks eksposisi. Kira-kira jenis teks eksposisi apakah ini? Coba, siapa yang bisa menjawab? Adalah jenis teks eksposisi klasifikasi. Kenapa disebut dengan jenis teks eksposisi klasifikasi? Karena teks ini menjelaskan atau mengelompokkan suatu tingkat kerusakan akibat dari gempa bumi. Nah, bagaimana anak-anak? Paham? Untuk mengukur pemahaman kalian dalam materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan sebuah latihan. Perhatikan teks eksposisi di bawah ini. Yang pertama, carilah 3 kalimat fakta pada teks eksposisi tersebut. Yang kedua, jenis apakah teks eksposisi tersebut? Dan yang terakhir, simpulkanlah teks eksposisi tersebut. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat menambah pengetahuan mengenai teks eksposisi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.